Selamat datang kembali di segmen analisa. Sekarang kita akan update adalah reaksi dari Denny Sumargo ya, yang saat ini sedang berada di Nusa Tenggara Timur untuk menyalurkan dana bantuan yang akan diberikan kepada mereka yang mendapatkan musibah dari letusan gunung berapi di sana. Ada poin yang pertama yang menurut aku dia tidak bisa pungkiri, dia menyimpan kekecewaan mendalam karena di sosial medianya kayak di Instagram dia menulis status adalah saya kecewa. Wah, ini dugaanku teman-teman ini adalah terkait dengan sejumlah mungkin kuasa hukum yang awalnya berada di pihak kuasa hukum donatur ya, yang awalnya itu berada di pihaknya Densu dan juga Novi, Gary untuk sepakat mengalihkan dana donasi 1,3 miliar tersebut, tapi mereka tiba-tiba berubah haluan dengan narasi yang dikatakan bahwa ya nanti dulu gitu kan ya katanya. Kalau sudah clear, ada putusan ingkrah, baru pakai uang tersebut. Ini kan uang panas katanya. Bagi aku pribadi, Densus sudah mengcover ini. Maksudnya gini ya, kan mereka sudah, Densus kan udah bilang, kalau memang nanti ada gugatan perdata, dan mereka menang, uangnya nanti saya yang ganti. Sudah sebegitu segentleman itu ya, Denny Sumargo, nanti uangnya biar saya yang pakai, kok masih ada alasan bahwa nanti dulu, tunggu dulu. Kan musibah yang terjadi kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur, itu nggak bisa nanti dulu. Banyak orang yang kelaparan, tempat tinggalnya nggak memadai, A, B, C, dan D. Ya, nggak bisa nanti dulu. Prosesnya pasti bakal panjang perdata itu. Makanya dia menurut aku menulis status saya kecewa. Terus ada lagi di bagian berikutnya, Densu ini juga memberikan statement pada saat dia belanja. Kita akan pisahkan uangnya. Dari kemarin kan belum jadi barang. Ya. Hari ini kita jadikan barang. Kita kosongin toko. Oh, ini lagi belanja di salah satu pusat perbelanjaan di NTT ya. Banyak warga yang datang, tapi dia membeli kayak barang-barang kebutuhan. Mulai kayak kipas angin, katanya kan sana panas banget. Terus juga tempat makan, baju, dan nilainya udah berapa ini ya? Udah habis berapa hari ini? 700 juta. Wow. Perlu piring-piring plastik ini. Jadi biasanya mereka kemarin pakai kertas nasi. Ini saringan ini dari. Ah, ini dia. Oke. Jadi ini sudah habis hari ini. Kalau aku lihat di videonya Denso adalah sekitar 700 juta kan, dana yang dialihkan sekitar 1,3 miliar. Berarti tersisa sekitar 500 juta rupiah. Wis, cepet juga ya. Aku yakin yang dibelikan tuh pasti banyak banget ya, bahan makanan. Dan Denso juga bilang bahwa dia membeli produk-produk yang akan disumbangkan ini adalah mencari yang paling murah, harganya grosir. Bahkan dia pun menggunakan keterkenalannya gitu ya. Nggak tahu beneran atau nggak, karena bercandaannya gitu. Kasih diskon ya Pak ya, pada saat dia belanja ke sejumlah tempat yang ada di pusat berbelanja di Nusa Tenggara Timur. Which is itu adalah hal yang baik, karena biar semakin banyak manfaatnya didapatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Kita perlu 1.000 biji. Beda-beda. Oke, itu adalah update terkait dengan kegiatannya di Nusa Tenggara Timur, which is sangat membahagiakan bagi netizen yang yakin bahwa itu semua adalah langkah terbaik. Tapi Densu juga memberikan status terbaru lagi teman-teman. Ada kata-katanya dengan lagu yang mellow, yang mati-matian ku membelamu di depan mereka. Kata-katanya gini, semua orang bisa berkata, saya tidak ada kepentingan dengan uang donasi ini. Terus dengan kata-kata BULLSHIT, omong kosong lah kalau dalam bahasa Indonesianya. Ini maksudnya apa? Ya, aku nangkep nih kayaknya ya, feelingku ini adalah, kan ada sejumlah orang yang bilang bahwa, Densu, kamu itu orang besar, kamu itu tidak perlulah mengurusi hal-hal seperti ini. Kamu itu A, B, C, dan D. Tapi menurut Densu itu omong kosong semuanya. Kalau memang mereka benar-benar pengen mensupport Densu, ya udah diberesin aja kasus ini, nggak usah diperpanjang gitu loh. Harus ada kedewasaan dan kelegowoan gitu. Makanya Densu ngomong kata-kata B tadi, atau omong kosong gitu. Karena memang ya nggak bisa hanya dengan kata-kata, harus dengan tindakan gitu. Terus, Densu juga ketemu dengan salah satu donatur di tempat hotel dia menginap. Ada putrinya ngasih tahu ke Densu, ngasih hadiah begitu. Dan dia bilang bahwa
ibu saya adalah penggemarnya Densu dan juga termasuk yang menyumbang. Ditunjukin adalah bukti transfer sumbangannya, dan dari dia bilang bahwa setuju dengan keputusan dari pihak Densu untuk mengalihkan dana donasi Agus ke mereka yang membutuhkan di Nusa Tenggara Timur. Wah, satu lagi nih support dari real ya, para donaturnya. Terus di bagian berikutnya ada beberapa pertanyaan dari netizen yang dijawab sama Densu juga. Ini adalah salah satu statementnya. Bang, gue sedih. Lu udah the best, tapi mereka tanpa sadar mempertontonkan penyalahgunaan figur. Maksud gue, kenapa sih mereka nggak setuju seperti pandangan lu, atau mereka abang lepas dan mereka menerima hasilnya aja lewat keputusan? Jujur, citra hukum juga merosot. Mungkin dari keresahan ini, Tuhan mau kita semua baik-baik menjalani hidup ini yang Tuhan percaya. Bang, lepas aja apa yang abang nggak cuci. Lepas aja bang, abang nggak cuci tangan kok. Cuma ini udah digoreng-goreng media biar part kelanjutan. Nggak fair. Bang, sama toko besar seperti tokoh ya, besar seperti lu menerima beban ini. Tapi bila beban itu ada, lu pikul, gue doakan lu jadi besar, dan gue kecipratan pelajaran dari lu, dan menjadi bahan lebih baik dan sukses kayak lu. God bless you and family. Densunya menulis, menjawabnya, karena Tuhan, gue melangkah. Gue mau lihat siapa yang menang, Tuhan atau mereka. Wow, jadi ya, seperti aku bilang tadi, ini adalah sebuah kredibilitas ya. Takutnya kalau Densu tidak menyelesaikan ini, sayang, dia sudah sejauh ini, kalau nggak diselesaikan, efeknya nanti bakal ada di kemudian hari. Aku rasa ini adalah keputusan yang bijak, Densu melawan, Densu nggak peduli dengan mereka-mereka yang merubah kesepakatan. Ada lagi yang diposting oleh Densu adalah begini, kalau udah keruh, semua cuci tangan. Jujur Bang Densu, dulu aku tuh lihat di TV Bang Densu itu artis bad boy, playboy gitu. Tapi sejak nikah sama Ci Olive semua berubah. Padahal Ci Olive bukan artis, bukan tiktokers, joget-joget, youtuber, dan lain-lain. Dia cuma wanita cerdas yang percaya dan tulus mencintai Bang Densu. Cie. Dan sejak kasus ini, si Agus katanya, yang nggak, aku makin respect katanya sama Bang Densu. Di luar kelihatan sombong, bad boy, tapi hatinya lembut. Aku yakin Biel bangga punya papa kayak Bang Densu. Semangat Bang. Weh, so sweet nih. Terus respon dari Densu adalah begini. Gue dibilang sampah, sengkuni, muka dua, ular. Istri gue dibilang kasihan nikahin gue. Anak gue dibilang bakal kena karma dan lain-lain. Tidak masalah. Yang penting gue selesaikan apa yang dimulai orang lain sampai tuntas. Apa yang dimulai orang lain sampai tuntas. That's a very good answer. Tapi sekali lagi ya, secara pribadi aku menilai bahwa Densu ini fair ya. Dia nggak cuma sekedar ngomong, tapi dia juga mau bertanggung jawab. Misalnya dengan yang real adalah terkait dengan duit gitu loh. Dia bilang, saya akan ganti 1,3 miliar kalau Agus menang nanti di sidang perdatanya. Saya juga siapin dana buat berobatnya Agus, silahkan. Kalau Agus mau pakai dana itu nggak buat berobat, tapi buat kehidupan sehari-hari, ngobrol sama saya. Itu adalah salah satu bentuk jiwa kesatria ya menurut aku ya. Nggak cuma sekedar ngomong, tapi ada tanggung jawabnya, real uang gitu. Tapi kalau mungkin oknum-oknum yang lain, boro-boro mau ngasih ratusan juta gitu kan ya. Mungkin beberapa juta aja mungkin udah mikir 1000 kali. Atau mungkin sudah dipublikasikan kemana-mana. Well, setiap orang punya kapasitasnya masing-masing, mungkin dengan rezeki yang didapatkan dia juga luar biasa banyak. Oke, itu adalah update terkait dengan kondisi Densu. Nah, sekarang kita akan bahas adalah sosok yang juga menjadi kontroversi adalah Wawa. Oke, Wawa ini memberikan komentar di salah satu media yang dia bilang kecewa dengan uang donasi Agus Salim malah dialokasikan ke NTT. Kenapa Wak kecewa? Oke, kalau ngomongin soal uangnya kan sensitif kan ya, karena Wak juga menjadi salah satu pionir penting lah dalam permasalahan uang ini karena ada transferan ke rekening anggota keluarganya. Ini statement Wawa, teman-teman. Ya, bagaimana ya? Bisa juga ya, sebenarnya kan Agus ya? Iya, buat berobat. Ini siapa ini? Itu sebenarnya adalah hak Agus buat berobat. Kan nggak usah khawatir, kalau buat berobat, nanti Densu sudah cover ya.
Kalau menurut Wawan, Densuka, Novika, atau Gary? Ya, yang salah ya Siapa? mengalihkan lah. Siapa menurut Wawan? Mereka lebih tahu. Ini wartawannya juga mancing-mancing ya. Yang salah siapa, Wak, katanya? Gary, Novi, Densu nggak berani ngomong, tapi Wak bilang katanya yang salah ya yang mengalihkan. Artinya semuanya dong ya. Secara nggak langsung ngomongnya seperti itu. Gak ada Pada perjanjian. komunikasi apa? Iya, Agus nggak tahu sama sekali. Gimana perasaan Agus setelah tahu? Ya cara saya sih sedih ya. Kan buat obat walaupun mau ditawar apapun apa itu kan hak Agus mau kontrol. Oke. Cuma kalau memang nggak bisa kembali lagi, duitnya sudah dipakai, katakan itu gimana tuh Pak? Apakah ingin menempuh jalur hukum atau gimana? Iya. Wes. Menempuh jalur hukum. Kan karena Agus berarti itu hak Agus. Ini tadi bilang Agus kecewa sama Denny Sumargo, Densu. Gimana tuh Pak? Ya mungkin juga kan hanya Agus yang tahu. Kalau sendiri kecewa juga nggak sih? Ya jujur kecewa, cuma merasa kasihan aja. Ya. Ya, walaupun mau dibilang terlambat atau apa, tapi kan dia masih ada itikat mau berobat. Berobat kan nggak cuma sebulan 2 bulan. Berobat itu berjalan sampai benar-benar harus sembuh. Tapi kan berobat, Siap. Agus sendiri sudah dijamin gratis ya sama Pak Alvin waktu itu ya? Iya, tapi kan di rumah sakit Alvin nggak bisa buat Oke, untuk bagian tersebut tidak usah kita bahas ya. Tapi nggak usah khawatir tentang drama tersebut yang katanya dia mengcover, katanya nggak bisa karena di rumah sakit tersebut tidak ada buat operasi. Densu sudah mengatakan dengan tegas, Wak, gitu, diingetin Agusnya bahwa untuk pengobatan Agus, Densu yang akan tanggung semuanya. Itu gentleman banget loh. Dan itu nilainya nggak cuma 1 juta, 2 juta, tapi ratusan juta. Kenapa masih kurang terima dengan bagian tersebut ya? Nanti takutnya gini ya, nanti seandainya nih ya diajukan sidang perdata, mereka kalah gitu kan ya. Nanti Agusnya malu gitu kan ya, nggak akan dapat juga dari Densu ya. Maksudnya Densu memang sudah konsekuen, katanya akan ngebantu semuanya. Tapi kan namanya manusia gitu, kita nggak tahu bisa berubah atau nggak ada nggak ada hitam di atas putih bahwa saya akan bantu. Itu kan ada time frame-nya kalau aku tangkap di sini gitu. Kalau memang Agus nggak mau nemuin Densu, nggak mau ngobrol sama Densu, ya udah. Jadi kamu nggak butuh uangnya Densu gitu. Jadi ya kita lihat nantilah dramanya seperti apa, akhirnya adalah seperti apa, dan kita sudah masuk sejauh ini. Densu pun sudah nggak bisa keluar, pihak manapun sudah nggak bisa lagi melepas, karena ini adalah bagian bentuk dari tanggung jawab untuk mempertahankan kredibilitas. Dan itu mahal teman-teman harganya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.